Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para sedulur semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dr. Panji dari The Doctor. Prosedur pasti tahu nih bahwa menjaga kesehatan itu sangatlah penting. Salah satunya adalah menjaga kesehatan mata kita. Mata merupakan indera penting bagi kita, di mana indera mata ini memudahkan kita untuk beraktivitas, ya. Namun, dengan bertambahnya usia, fungsi mata juga umumnya semakin melemah, ditandai dengan penglihatan yang semakin kabur. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kerusakan mata. Salah satunya adalah karena penyakit katarak. Lalu apa sih penyebab penyakit katarak ini dan bagaimana cara menghindarinya? Katarak adalah salah satu penyakit yang terjadi pada mata nih, di mana naturalnya yang mata kita harusnya bening seperti kaca, tapi malah berubah menjadi keruh. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya gumpalan protein pada lensa mata yang membuatnya menjadi keruh dan sulit untuk ditembus oleh cahaya. Nah, katarak ini tidak hanya terjadi pada satu mata saja, tapi juga bisa terjadi pada kedua mata kita. Nah, prosedur perlu tahu nih bahwa penyakit katarak yang identik pada usia tua ternyata juga bisa menyerang pada usia dini, usia-usia di bawah 50 tahun. Nah, biasanya pada usia muda yang mengalami katarak ini karena adanya faktor risiko atau adanya penyakit bawaan tertentu. Nah, prosedur ini harus tahu bahwa beberapa kondisi yang tidak kita sadari ternyata dapat menjadi penyebab katarak. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah penuaan. Seperti yang kita singgung sebelumnya, bahwa semakin rentan usia kita, maka resiko terkena katarak juga semakin besar, semakin meningkat, ya. Dimana ini terjadi karena adanya penumpukan sel kulit mati dan juga adanya protein yang menggumpal di dalam lensa mata kita. Lensa mata kita yang seharusnya jernih malah menjadi berkabut dan perlahan-lahan akan mengganggu penglihatan. Yang kedua adalah diabetes atau penyakit gula, ya. Ternyata tidak hanya faktor usia saja, tetapi orang-orang yang memiliki diabetes juga bisa terkena katarak karena kadar gula yang tinggi dalam darah dalam waktu lama bisa menjadi penyebab pembengkakan kedua lensa mata kita, ya. Yang ketiga adalah kebiasaan merokok. Yang kita tahu sebelumnya bahwa merokok ini mengganggu kesehatan paru-paru. Ternyata tidak hanya paru-paru saja, merokok juga tidak baik bagi kesehatan mata. Akibat kita terlalu sering merokok, cadangan antioksidan pada mata juga menjadi berkurang, sehingga menyebabkan lensa mata menjadi keruh. Nah, merokok juga bisa menyebabkan penumpukan logam berat pada lensa mata, akibatnya timbul katarak juga. Yang keempat adalah trauma fisik. Ya, jadi ketika kita mengalami cedera pada mata akibat benturan ataupun tusukan, nah ini kapsul mata yang berfungsi untuk menyelubungi lensa mata menjadi rusak. Akibatnya terjadi pembengkakan dan lensa mata juga menjadi keruh lagi. Yang kelima adalah bawaan lahir, para sedulur. Di mana selain faktor risiko yang kita sebutkan di atas, ternyata ada katarak yang terjadi bawaan lahir yang kita kenal dengan nama katarak kongenital. Di mana katarak ini bisa terjadi sebelum kelahiran atau terjadi pada bayi di usia kurang dari 1 tahun. Nah, umumnya biasanya bayi-bayi yang menderita katarak akan mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan matanya dengan benar. Yang keenam adalah paparan sinar matahari, ya, di mana adanya sinar matahari, terutama sinar UVB nih yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu panjang akan membuat terjadinya oksidasi pada lensa mata dan juga akan memicu terjadinya katarak. Tahukah para sedulur bahwa gejala awal katarak ini sering tidak disadari, tetapi seiring berjalannya waktu penglihatan akan menjadi semakin kabur. Nah, ada beberapa tanda dan gejala katarak yang perlu sedulur ketahui. Gejala tersebut adalah yang pertama, penglihatan atau pandangan mata menjadi buram, kabur, atau seperti melihat bayangan kabut, ya, terutama ketika kita melihat objek atau membaca suatu tulisan. Yang kedua, warna mata menjadi terlihat lebih pucat. Yang ketiga, adanya lingkaran putih saat kita memandang sinar, ya, mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya. Yang keempat, membutuhkan cahaya yang lebih terang untuk membaca atau beraktivitas.
Yang kelima, sulit melihat pada malam hari. Yang keenam, penglihatan menjadi blur walaupun sudah berganti ukuran kacamata. Yang ketujuh, sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena merasa tidak nyaman. Yang kedelapan, jika melihat dengan satu mata, ini sering mengalami penglihatan ganda atau warnanya memudar atau justru cenderung menguning. Nah, beberapa penyebab katarak mata tadi sebenarnya bisa kita hindari. Ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, para sedulur bisa menerapkan pola hidup sehat dengan banyak mengkonsumsi antioksidan, menjaga pola makan, rajin olahraga, tidak merokok, dan menghindari penyebab-penyebab penyakit faktor risiko seperti diabetes mellitus. Tetapi, bila para sedulur merasakan gejala mata katarak, segeralah periksakan diri ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sultan Agung Eye Center, solusi kesehatan mata Anda, melayani operasi katarak menggunakan metode vaku emulsifikasi dengan keunggulan operasi mata tanpa jahitan, waktu operasi yang lebih singkat, proses penyembuhan lebih cepat, tidak memerlukan rawat inap, dan resiko infeksi yang lebih kecil. Baik, para sedulur, mata adalah jendela dunia. Jagalah kesehatan mata kita untuk kualitas hidup yang lebih baik. Salam sehat para sedulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.